Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mahasiswa IAT 5 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Tahu-tahu sudah semester 5. Padahal rasanya baru kemarin-kemarin kita berada di aula 2 untuk melaksanakan PPAK. Nggak tahunya sudah semester 5. Mahasiswa IAT 5 yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Masih dalam suasana pandemi meskipun tidak segawat yang kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Masih dalam suasana seperti ini, artinya pada pagi hari ini pun kita bertemu via online, bermuajahah via online, belum offline. Tapi tak apalah, semoga sikap kita yang taat dan patuh itu juga memberikan manfaat untuk orang lain. Mau tidak mau memang kita masih harus bersikap demikian. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Itu kita menghargai, kita taat, sikap kita juga mestinya mencerminkan, tidak mencerminkan ego kita, karena kita mesti mempertimbangkan orang lain juga. Alhamdulillah hari ini kita bermuajah via online, tentunya berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita ketemu pada mata kuliah, tetap temanya hadis, karena di IAT itu ada 3 hadis. Pertama hadis tematik pertama itu hadis akidah. Hadis tematik kedua itu hadis ahkam, dan kali ini hadis tematik yang ketiga adalah hadis muamalah, atau biasa disebut hadis sosial, atau dalam kurikulum itu hadis tematik ketiga. Dari judulnya, dari nama mata kuliahnya, saya yakin panjenengan itu sudah memiliki pandangan hadis muamalah. Oh ya, pasti akan membahas tentang bagaimana manusia itu bermuamalah. Muamalah itu sendiri apa? Saya yakin panjenengan semuanya itu paham yang namanya muamalah. Ada fikih muamalah. Fikih muamalah itu membahas tentang fikih tentang jual beli. Tapi kali ini adalah mata kuliah hadis muamalah. Tentunya tidak hanya melingkupi jual beli saja. Jadi muamalah di sini yang dimaksudkan adalah membahas bagaimana hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, atau katakanlah hablu minan nas. Kalau kemarin di dalam hadis akidah dan juga hadis ahkam itu lebih kental atau lebih banyak kita membahas tentang ibadah, tentang tauhid, tentang ibadah. Nah, kali ini adalah hadis muamalah. Bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Atau kalau di dalam hadis muamalah ini, saya tidak hanya berbicara tentang hablum minan nas, tidak hanya berbicara tentang bagaimana hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Akan tetapi saya membahas antara manusia yang satu dengan makhluk Allah yang lainnya, dengan bagaimana manusia itu berakhlak, memperlakukan alam sebagai makhluk Allah, bagaimana manusia juga berlaku atau memperlakukan entah itu alam jamadi, alam nabati, atau alam hewani. Jadi hadis muamalah ini lingkupnya lebih luas lagi. Pembahasan atau kajian yang akan kita
sama-sama kaji pembahasannya itu lebih luas lagi. Dan antara manusia yang satu dengan yang lainnya harusnya bagaimana, antara manusia sebagai individu, kemudian bermasyarakat itu bagaimana, terus bagaimana antara manusia itu sendiri sebagai seorang muslim kemudian bertoleransi dengan berbagai macam akidah yang lainnya itu bagaimana, di Islam itu diajarkan itu seperti apa. Lalu bagaimana kita sebagai orang Islam atau Rasul itu mengajarkan kita memperlakukan alam itu seperti apa sih. Alam jamadi itu alam yang mati ya, kayak bebatuan, kayak tanah, itu air, itu masuk dalam alam jamadi yang saya maksudkan itu seperti itu. Bagaimana Rasul, bagaimana Nabi itu memberikan contoh kita untuk bersikap terhadap alam itu seperti apa, kepada alam nabati itu seperti apa, kepada alam hewani itu seperti apa. Karena dalam Islam itu kan semuanya dibahas. Jadi agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Maka itu sampai yang seperti itu saja Rasulullah SAW itu memberikan teladannya. Nah, seperti apa sih ya, Rasul mencontohkannya? Nah, ini dikaji dalam hadis muamalah ini. Nah, dalam hadis muamalah ini pun saya membahas bagaimana peran wanita di tengah-tengah masyarakat. Karena kenapa saya khusus wanita? Karena wanita itu yang sering mendapatkan isu-isu bagaimana suara wanita, bagaimana kapasitas wanita ketika berperan di tengah masyarakat seperti apa. Itu akan kita bahas pula pada mata kuliah hadis ini. Jadi muamalah yang kita akan kaji itu sangat luas cakupannya, tidak hanya sekedar hablum minanas antara manusia dengan manusia yang lainnya saja, tidak, tapi begitu luas pembahasannya. Nah, hadis atau ruang lingkup hadis, tema-temanya insya Allah nanti akan saya share melalui file yang akan saya share di grup. Nanti teman-teman bisa melihat apa saja sih tema-temanya, dan saya juga sudah membagi pembahasannya ini untuk apa saja. Oke, mungkin itu dulu sebentar, itu dulu prolog dari saya. Jadi kalau mau ditanya, Ibu pakainya kitab hadis apa? Kita kan sudah 2 kali bertemu pada mata kuliah tema hadis-hadis. Nah, jadi tentu yang kita gunakan adalah hadis-hadis yang sahih, diambil dari kitab-kitab yang kredibel itu. Oke, mungkin prolognya ini dulu. Panjenengan silahkan nanti absen. Terus kemudian jika ada pertanyaan silahkan boleh tuliskan pada kolom komentar. Sementara ini saja dulu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.